Sarwenda ikut sakit juga? Iya, nah kalau Sarwenda juga sebenarnya waktu masuk rumah sakit dia habis operasi kista kan, ya Itu pas kita lagi di Singapura tuh kan? Iya, nah terus ya karena memang udah direncanakan jadi ya fine aja, tapi kok kerangkring telepon ya gitu, kerangkring telepon. Sementara lagi take guanya, aduh ini nggak pernah rumah sakit telepon sebanyak ini gitu. Jadi ya ngasih tahu kalau ada sesuatu di batang otaknya dia gitu. Di otak juga? Iya, di batang otak. Iya. Jadi dia di batang otaknya. Dia malah lebih di batang otak dan lebih sensitif gitu. Jadi dia numbuh kista di batang otak. Hah? Kista di batang? Ada itu? Ya nggak ngerti, makanya itu hasilnya. Wah saya bilang sama adiknya Wendy, jangan cerita dulu ke Cici. Ya saya tunggu dulu gitu. Wah itu kondisinya gue lagi di Singapura, gue lagi syuting gitu. Tapi itu gue ngedrop-ngedropnya. Ada mungkin si Jessica tahu dia gue, lu. Itu pas nyampe, Iya baru nyampe Singapura iya, kan? Baru nyampe Singapura terus gue tahu hasilnya itu pada saat di Orchard gitu. Ya. Jadi Wendanya sendiri belum tahu? Wenda belum tahu, jadi gue duduk dulu, gue diam dulu di pinggir jalan. Aduh, maksudnya baru gue pikir selesai gitu, maksudnya untuk ini ada lagi gitu, tapi nggak mau menyalahkan apa yang udah terjadi, tapi ya bingung bagaimana menyampaikan ke istri gitu. Ya tapi karena ada beberapa hal yang kayaknya saya hanya cerita ke Wendy, tiba-tiba istri udah tahu duluan gitu. Dia udah tahu, dia dari mana? Saya nggak berani nanya deh. Ya. Pokoknya tahu aja. Dia tahu aja. Karena kalau saya berani nanya takutnya saya marah ke orang itu kan gitu. Jadi Wendy bilang bukan dari gue. Gitu. Oke. Ya udah saya bilang ya udah yang ada aku gitu. Dan resikonya ya memang untuk operasi itu agak beresiko. Makanya kemarin udah ke Prof di salah satu rumah sakit di sini, ya harus dilihat dulu perkembangannya 3 bulan, semakin berkembang atau tidak gitu. Aduh. Jadi ini cobaan ya. di tahun ini berat buat bukan tahun cuma ini buat doang, Ruben. Vi. Iya dari sebelumnya, tapi ini kan lebih beratnya suami istri, maksudnya Iya. Wenda pun. Dan Ruben itu menjaga perasaan Sarwenda banget. Ruben sakit, Wenda nggak tahu kan? Nggak. Awalnya? Nggak. Gue nggak mau dia tahu karena saya tahu dia pasti sedih banget. Tapi sekarang udah tahu jadinya? Tahu, dia tahu. Karena ya pada saat saya di ICU kan saya udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Jadi dokter pasti komunikasinya ke istri gitu. Jadi dia marah nggak? Nggak. Karena dia tahu saya kayak kalau saya nggak cerita tuh tandanya saya ingin meringankan dia gitu. Dan saya cuman kepengen dia itu ya fokus ke anak. Karena anak-anak lebih perlu dia kan, karena perhatian ibunya jauh lebih kuat gitu. Jadi dia bagaimana menenangkan saya, ya saya nenangin dia, ya orang sakit nenangin orang sakit sih gitu. Anak-anak tahu? Orang tuanya dua-duanya kondisi Onyo sakit. tahu nggak, terutama Onyo kan yang paling besar. Onyo satu-satu tahu dia, ya. Onyo satu-satu dia tahu, dia bisa mengerti lah ya gitu. Sekalipun awalnya dia juga ya sedih pasti ya, dia pasti sedih karena bonding kami ke anak-anak itu sangat kuat. Iya. Sehingga lama-lama ditutupi juga pasti anak-anak tahu. Kelihatannya? Talia mengerti sakit tapi dia tidak paham gitu. Kalau Onyo kan sudah besar jadi dia mengerti banget gitu. Gue sih salut sih sama lu Ben. Maksudnya kita kan sama lah pekerja keras, tapi ya mungkin kalau gue sekarang di sini kerja kerasnya ya capek di kerja, tapi kan Ruben di sini capek, dia juga harus melawan penyakitnya Ruben, harus support istrinya juga yang dalam keadaan. Dan ketika di panggung nggak ada kita teman mainnya pun kau nggak dikasih tahu. Loh. Nggak ada yang lu nggak tahu. cerita di sini, gue nggak tahu setaunya gue, karena gue punya pengalaman gini. Dulu gue pernah punya tandem almarhum Olga. Iya. Gue juga tahu dia sakit, tapi kan gue gini, gue tuh tipenya kalau yang
belum momennya untuk cerita, ya udah gue nggak cerita gitu. Kayak Ruben juga paling kan gue nanya, Jon, lu sakit apa sih Jon? Ya tapi waktu itu mungkin gue juga salah nanyanya pas dia lagi di rumah sakit. Pas ketemu, ya karena kan udah asik di atas panggung. Ya ternyata yang lu hadepin juga nggak mudah. Tapi gue juga salut sama lu di depan kamera, lu bener-bener bisa profesional. Mungkin gue juga belum bisa hebat lu gitu. Jadi jujur ya, gue sama Jirayut suka ngomong gini, Kak Irfan, Kak Ruben hebat banget. Iya. Nggak ada sedetik pun dia melihat atau gimana, tetap excited. Ketika keluar, mungkin dia baru gitu ketika masuk mobil doang kok. Ketemu kru aja masih, halo, semangat. Set. Karena dia di belakang dia tuh ribuan orang tergantung sama dia. Karena gini, Jessica ada yang di ketua itu berkas, gue tuh tapi nggak nge, selalu ngomong gini, lu makanya jangan banyak izin, lu backup si Ruben. Dalam hati gue gini, si Ruben mah sekali berruben gak usah di backup juga, gue nggak ada juga dia bisa sendiri gitu. Maksudnya kan, ya udah, oh ternyata mungkin dalam arti backup tuh ya dalam keadaan ya gue baru ngerti sekarang. Tapi gue baru tahu John kalau nggak cerita. Lu manggilnya tuh John ya? Ya karena kita kan ya ada panggilan kita lah gitu. Kita kan laki banget berdua, beda sama itu. Biar ketawa dong, lu harus semangat ya. Aduh, gue tahu. Tapi ya itulah sosok Ruben Onsu. Ya dia hebat banget sih. Gue kalau dalam kondisi dia belum tentu juga gue bisa sekuat dan seprofesional itu di depan. Gue tuh kalau sakit dikit gue mendingan izin deh kalau gue suka gitu. Dan kalau dalam kondisi susah apapun, dalam kondisi apapun itu mikir gini, enggak, Ruben lebih susah. Kondisi sakit, Ruben lebih sakit. Ruben lebih rumet. Gue gitu loh Ben. Karena lu mah gila Ben. Oke, dan kita akan menghadirkan seseorang yang sangat disayang oleh Ruben Onsu ya. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi.